Oke, sudah semua membaca? Tadi belum? Sudah? Oke. Nah, kalau sudah, mari kita jawab pertanyaan berikut. Nah, ini ya, coba dilihat ya, Anda semua. Nomor satu nih, yang di dalam layarnya ya. Gagasan, coba Ustazah mau minta Ananda Anissa Sakinah, masih ada? Coba bacakan soal nomor satu, nak, jawab sekalian. Oke, coba Asna Anissa, setelah kamu membaca, gagasan pokok masih ingat ya? Gagasan pokok itu apa? Ya, kira-kira dia terletak di mana gitu. Dan contoh untuk teks bekerja sama dalam keberagaman. Jadi ide pokoknya terletak di paragraf yang di paragraf satu. Kita perhatikan semua di paragraf satu itu di halaman 75. Kira-kira gagasan pokoknya terletak di kalimat yang mana? Di kalimat keberapa, Anissa? Kalimat pertama, kedua, atau ketiga, atau keempat? Di mana gagasan pokok? Ada yang bisa bantu jawab, Anissa? Kalau ada, angkat tangannya. Misal. Oke, Kori. Di kalimat yang mana, Kori? Oke, bunyinya apa di kalimat pertama? Iya, good job. Itu dia gagasan pokoknya ya. Nah, sudah paham, Anissa? Nah ya, itu gagasan pokok. Jadi gagasan pokok adalah pembahasan apa yang mau kita bahas bersama di paragraf satu. Contoh ya, ini contoh. Contohnya seperti ini kalimatnya. Kalimat gagasan pokoknya, Kori mandi di sore hari. Pertanyaannya ya, pembahasannya kan Kori mandi di sore hari ini misalkan. Nah, pertanyaannya kenapa Kori mandi di sore hari? Coba ada yang bisa jelaskan? Ada yang bisa jelaskan? Kenapa contoh kalimatnya Kori mandi di sore hari? Karena apa? Contohnya, kenapa kalian harus mandi di sore hari? Contoh. Karena sudah mandi, sudah main seharian ya. Ya kan sudah kotoran. Iya. Apalagi sekarang musim sebelumnya kan musim panas tuh, baru ini hujan kan. Nah, kita masa udah keringet-keringetan, bau badan, bau busuk gak mandi sorenya. Harus mandi kan, biar bersih, biar wangi. Nah, jadi gagasan pokoknya itu yang tadi kita bahas, bahwasannya Kori mandi di sore hari. Nah, kalau gagasan penjelasnya yang tadi, Kori mandi di sore hari karena bau busuk, misalkan, ya kan? Dia sudah keringetan seharian main sama teman-temannya. Itu contoh sehari-hari. Nah, kalau di teks ini, kita lihat bersama di bukunya, gagasan pokok atau ide pokoknya terletak di kalimat pertama. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Pertanyaan kedua, coba Ustazah mau Kori. Yang mana Kori ke gagasan pendukungnya di paragraf satu? Mhm. Oke, nah jadi pertanyaannya, untuk satu paragraf itu terdiri gagasan pokok dan gagasan
pendukung atau gagasan penjelasnya ya. Nah, jadi kalau di kalimat pertama sudah termasuk gagasan pokok, maka kalimat selanjutnya sampai habis di paragraf pertama itu adalah gagasan pendukung. Jadi jangan pula kalian tulis mentang-mentang di situ habis gagasan pokok di kalimat pertama, di kalimat kedua, ketiga, kalian buatlah itu gagasan pendukung. Tapi kalimat 4 dan 5 kalau masih ada tak dibuat. Nah, itu salah ya. Jadi kalau dalam satu paragraf terdapat 5, tiba-tiba gagasan pokoknya di kalimat pertama, berarti sisanya kalimat kedua, 3, 4, dan 5 itu masukkan ke dalam gagasan pendukung. Nah, sama seperti sebutannya, dialah yang mendukung pembahasan di dalam ide pokok. Paham? Oke, kita lanjut. Oke, Ustazah mau coba Radit. Hadir Radit. Coba jawab itu soal selanjutnya. Di paragraf kedua lagi. Buka bukunya di halaman 76. Coba Radit jawab nomor 1 Radit. Yang di layar. Lalu, itu kan baru koma, belum titik. Lanjut. Siti dan Udin meminta izin. Oke, pertanyaan Ustazah. Radit, yang kamu bacakan itu termasuk ke dalam ide pokok atau gagasan pendukung? Oke, good job. Itu adalah ide pokok. Bisa kita perpendek lagi. Kita buat di situ Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Nah, itu adalah ide pokoknya. Kita perpendek kalimatnya. Boleh ya? Lanjut. Coba Karisa Nurul Latifah masih hadir? Coba jawab nomor 2 nah. Gagasan Jawab nomor 2 yang di layar. Gagasan pendukung pada paragraf kedua terletak di kalimat mana? Kalimat mana, Karisa? Tadi kan di kalimat pertama, dari saat percobaan sampai Siti dan Udin minta izin kepada teman-teman untuk sholat, itu termasuk di kalimat pertama. Itu ide pokok. Sekarang pertanyaannya, kalau gagasan pendukungnya di kalimat keberapa? Bunyinya seperti apa kalimatnya? Di kalimat kedua dan seterusnya untuk paragraf kedua. Nah, kalau kalimat kedua yang mana, Karisa? Halaman berapa? Bukan, halaman 76. Halaman 76, coba lihat. Ada jumpa nak? Halaman 76. Nah, itu kan sudah termasuk ke paragraf 2 dan 3. Yang 3 kan yang bawah. Sekarang kita yang atas dulu, paragraf kedua. Tadi Radit udah jawab nih, kalau ide pokoknya terletak di kalimat pertama. Yang katanya bunyinya, saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Itu ide pokok. Berarti kalau gagasan pendukungnya, yang mana bunyi kalimatnya? Bukan, itu sudah masuk ke paragraf ketiga. Kita masih bahas paragraf kedua. Paragraf ketiganya belum. Nah, paragraf kedua itu dari saat percobaan terus sampai keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Nah, itu paragraf 2. Kalau yang tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan itu sudah masuk ke paragraf ketiga. Jadi bedakan ya, paragraf 1 yang mana, kedua yang mana, ketiga yang mana. Dia ada sekatnya. Jadi teman-teman semuanya coba lihat, gagasan pendukungnya ada pada bunyi kalimat teman-temannya menginginkan mereka untuk melakukan ibadah. Itu kalimat kedua. Kalimat ketiganya lanjut, masih gagasan pendukung. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Itu kalimat
ketiga. Lanjut terus sampai akhir paragraf kedua, yaitu apa bunyinya? Keenam, sahabat selalu menghargai. Iya, itu berarti gagasan pendukung pada paragraf kedua. Oke, ya. Lanjut, coba Ustazah mau dengar Melisa ada? Melisa? Meme ada? Coba Meme. Ide pokok pada paragraf 3 terletak di kalimat yang berbunyi mana, Nak? Kalimat A yang mana? Apa bunyinya kalau ide pokok untuk paragraf 3? Mm-mm. Yang halaman 76. Ustazah kasih kata kunci deh. Dia ada di kalimat pertama. Coba cari kalimat pertama untuk paragraf 3 yang mana bunyi kalimatnya. Jumpa Meme? Oke, coba yang lain bantu jawab temennya. Kori lagi. Selain Kori, coba dulu kita kasih kesempatan. Tunggu Kori, tunggu Kori. Coba yang lain. Kori, kita kasih Atika, boleh kita ganti ya. Kori udah biasa menjawab. Coba Atika. Atika boleh bantu jawab Meme. Iya, itu ya, Meme ya. Jadi, ide pokok untuk paragraf 3 terletak di kalimat pertama yang berbunyi, tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Berarti kalimat selanjutnya termasuk ke dalam mana? Masih ide pokok apa gagasan pendukung? Iya, mudah tak kita menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Udah, intinya gini. Ya, kalau kita jumpa kalimat, contoh yang di paragraf 3, tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Pertanyaannya, kenapa mereka melakukan nih, sekawan nih melakukan percobaan? Jawabnya, karena, apa selanjutnya kalimatnya? Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Itu terus jadi penjelas untuk pembahasan tadi. Kenapa keenam sekawan ini melakukan percobaan. Jadi dia untuk kalimat selanjutnya itu dia mendukung cerita itu agar menarik perhatian pembaca. Kitalah yang membaca. Paham? Paham sampai sini? Oke. Mantap ya. Kita lanjut materi. Nah, simak dan catat materi berikut ini. Coba semua sambil menyimak, catat ya. Nih, Ustazah ada tuliskan di sini. Coba Ustazah minta bantu dong. Nur Faiza ada? Tak ada. Fani hadir? Oh, hadir. Faiza hadir? Faiza ada nggak? Tunggu teman-teman. Faiza ada nggak? Tak ada ya? Oh, kita ganti ya. Hah? Fani ada Fani? Oke, Fani, lantangkan suaranya coba baca biar teman-temannya dengar. Alat indera manusia atau panca indera? Baca semuanya di layar itu. Coba. Iya, yang di layar aja. Alat indera manusia. Coba. Iya. Jadi teman-teman, coba kalian kalau mendengar suara melalui apa? Telinga, mata, hidung, lidah, kulit. Nah, kalau kita mau nonton kartun, mau nonton televisi, apa sinetron, film melalui telinga, mata, hidung, lidah, atau kulit. Telinga. Ah, telinga. Nak nengok televisi, nak nengok kartun.
Mau lihat. Nah, terus misalkan nih, ini misalkan ya, Radit kecium bau kentut. Dia dari mana? Telinga, mata, hidung, lidah, atau apa kulit? Terus tiba-tiba nih, misalkan lagi makan kepedesan. Itu karena apa? Kita tahu tuh rasa pedas, manis, lidah. Ya. Terus misalkan kita nih kepegang nih, aduh lenyek-lenyek, aduh halus betul, aduh kasar betul. Itu dari mana? Kulit. Berarti udah paham sampai sini? Paham ya? Hmm, paham ya. Jadi sudah bisa membedakan mana yang termasuk contoh ke dalam indera pendengar, mana termasuk dalam indera penglihatan, pembau, pengecap, peraba. Jadi kalau nanti ujian, ulangan, Ustazah masukkan bisa menjawab ya? Bisa kok. Nah, hari ini materinya ini dia, telinga. Ya, coba semuanya perhatikan sebentar. Nah, ini ya. Telinga adalah organ indera yang bertanggung jawab untuk pendengaran. Setiap bagian telinga memiliki peranan penting dalam menyediakan informasi bunyi ke otak. Nah, coba sekarang kalian pegang telinganya masing-masing. Di bagian daun telinganya terasa keras atau bisa dilentur-lenturin telinganya, bisa dilipat-lipat, bisa dijewer nggak? Bisa dong, kan dilentur. Ya. Nah, bagian itu termasuk ke dalam telinga bagian luar. Ya, itu dinamakan daun telinga. Nah, berikut ini Ustazah akan kasih. Nah, simak video ya. Silakan disimak videonya. Ustazah akan tunjukkan sebuah video. Ah, layarnya warna hitam. Yang lainnya hitam tak? Layarnya. Tidak. Nah, coba tadi yang layarnya hitam siapa? Siapa yang layarnya hitam? Coba keluar dulu baru masuk lagi ya, Nak. Oh, udah bisa. Oke, oke. Kita masuk ke semua perhatikan ya, Nak. Bentar, bentar. Tahukah kamu, telinga kita terbagi menjadi 3 bagian. Ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Oke, stop. Ustazah tanya, Atika Zahira ada? Hadir? Belum. Coba Faras hadir? Oke, Faras dari video tadi, sepenggal tadi, coba. Jadi bagian telinga ada berapa? Ada 3. Ada apa aja? Oke, kita lanjutkan. Setiap bagian telinga memiliki fungsi tersendiri loh. Klik bagian telinga satu persatu dan perhatikan penjelasannya ya. Telinga luar. Bentar ya, Nak. Bentar, bentar. Ada yang mau masuk. Pada bagian ini, telinga menampung gelombang bunyi teman. Telinga luar terdiri atas 3 bagian. Pertama, daun telinga. Selain berfungsi menangkap gelombang bunyi, daun telinga yang tersusun dari tulang rawan ini juga dapat melindungi telinga kita dari kotoran loh. Bagian kedua adalah lubang telinga. Lubang telinga ini terletak di pangkal daun telinga dan berfungsi sebagai tempat masuknya bunyi ke dalam telinga kita. Bagian ketiga adalah saluran pendengaran. Saluran pendengaran merupakan penghubung lubang telinga dengan gendang telinga.
Saluran pendengaran ini berfungsi untuk meneruskan gelombang bunyi ke gendang telinga kita, teman. Klik bagian telinga satu persatu dan perhatikan penjelasannya ya. Telinga tengah. Pada bagian ini, gelombang bunyi diteruskan ke telinga dalam melalui tulang pendengaran. Telinga tengah terdiri atas gendang telinga atau membran timpani. Gendang telinga ini berupa selaput tipis yang peka terhadap bunyi loh. Gendang telinga berfungsi menerima gelombang bunyi yang ditangkap daun telinga. Gendang telinga kita akan bergetar saat menerima gelombang bunyi, teman. Tulang pendengaran. Tulang pendengaran terdiri atas tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Ketiga tulang ini menghubungkan gendang telinga dengan tingkap jorong yang berada di telinga dalam. Tulang pendengaran berfungsi untuk meneruskan gelombang bunyi. Tingkap oval. Tingkap oval atau tingkap jorong merupakan celah berbentuk lonjong yang terhubung dengan tulang sanggurdi. Tingkap oval ini berfungsi meneruskan gelombang bunyi dari tulang pendengaran ke rumah siput. Tingkap bundar. Oke, kita ulang ya. Nampak nah? Kita ulang ya. Sorry ya, kita ulang. Dan perhatikan penjelasannya ya. Telinga dalam. Pada bagian ini, gelombang bunyi diubah menjadi rangsangan bunyi. Bagian-bagian telinga dalam adalah tingkap oval. Tingkap oval atau tingkap jorong merupakan celah berbentuk lonjong yang terhubung dengan tulang sanggurdi. Tingkap oval ini berfungsi meneruskan gelombang bunyi dari tulang pendengaran ke rumah siput. Tingkap bundar. Tingkap bundar merupakan celah berbentuk lingkaran yang terhubung dengan gendang telinga. Tingkap bundar berfungsi meneruskan gelombang bunyi dari telinga tengah ke rumah siput. Koklea. Koklea atau rumah siput ini berbentuk tabung seperti cangkang, teman. Rumah siput ini berisi ujung-ujung saraf pendengaran dan cairan endolimfe. Rumah siput berfungsi menerima gelombang bunyi yang menjadi rangsangan bunyi untuk diteruskan ke saraf pendengaran. Saraf pendengaran. Saraf pendengaran berfungsi untuk menerima rangsangan bunyi dari rumah siput yang selanjutnya dikirim ke otak kita, teman. Saluran setengah lingkaran. Saluran setengah lingkaran terdiri dari 3 saluran yang terhubung dengan tingkap jorong. Saluran setengah lingkaran ini berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh kita loh. Klik bagian telinga satu persatu dan perhatikan penjelasannya ya. Oke, selesai ya. Nah, sekarang coba perhatikan. Ya. Tadi dari penjelasan teman kita, terbagi atas berapakah bagian telinga, wahai Ananda Ustazah Zafif Abrar? 3. Oke, bagus. Sekarang Ustazah mau tanya ya, kalau yang ini, mana dia ya? Fani, ini termasuk bagian apa, Fani? Telinga
Ya, kurang jelas. Luar, telinga terbagi tiga. Kalau yang ini di bagian mana? Telinga apa? Oke, mantap. Zivana hadir? Oke, Zarif Fitra hadir, Zarif? Zarif, yang paling gede ini ada daun telinga ini, itu termasuk telinga bagian apa? Oke. Faruk hadir, Faruk? Faruk hadir ya. Melisa hadir, Melisa? Oke, Melisa, kalau yang ini bagian apa, Nak? Tadi ini luar, ini dalam. Kalau yang ini? Pintar. Ke tengah, ya. Jadi harus hafal ya. Nanti ustazah biasanya soal ulangan, soal ujian muncul gambarnya dia menyatu nih. Ya. Tiba-tiba kalau ustazah di sini nomor satu misalkan. Ya kan? Misalkan di sini nomor satu. Yang ini nomor 2 misalkan. Ini nomor 3. Pertanyaannya, bagian telinga dalam terletak pada nomor 1, 2 atau 3? Nomor 3.